Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi hipotesis satu sama rata-rata, ya, sesuai dengan SAP yang sudah saya susun, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hipotesis satu sama rata-rata. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan mengulas mengenai materi yang sekiranya nanti merupakan gambaran dari statistik diferensial, karena materi hipotesis satu sama rata-rata itu digunakan untuk melakukan pendugaan kondisi populasi dengan menggunakan data sampel. Nah, jadi ini adalah materinya. Jadi saya harapkan teman-teman nanti untuk mencatat ulang mengenai mengenai teori ini, karena kalau teman-teman hanya membaca saja saya kira tidak cukup paham, sehingga nantinya teman-teman saya paksa untuk menulis ulang, ya. Meskipun saya tidak tahu teman-teman menulis atau tidak, tapi saya paksa teman-teman untuk menulis ulang terkait materi hari ini, ya. Jadi kita bahas mengenai analisis hipotesis satu sampel. Jadi apa yang dimaksud dengan metode ini? Jadi ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menduga nilai populasi dengan menggunakan data sampel dengan nilai taraf signifikansi atau taraf nyata tertentu. Jadi biasanya secara sederhananya, contoh dari kasus analisis hipotesis satu sampel itu berkaitan dengan misalkan adalah kita menduga bahwa dalam suatu populasi, anggap saja adalah kondisinya atau populasinya adalah lingkungan RT. Teman-teman menduga bahwa nilai rata-rata pendapatan di RT tertentu itu sebesar 5 juta. Nah, untuk menduga apakah 5 juta itu benar atau salah, maka kita perlu mengambil sampel yang nantinya kita gunakan untuk melakukan pengujian apakah dugaan kita tadi itu benar atau salah. Ya, itu adalah ilustrasi secara sederhananya. Nah, dalam proses statistik, analisis hipotesis satu sampel yang kita duga adalah nilai parameter atau karakteristik dari populasi. Apa yang dimaksud dengan karakteristik di sini? Itu adalah berarti kita nanti menduga nilai rata-ratanya, bisa menduga nilai proporsinya, bisa menduga nilai variasinya dari kondisi populasinya. Ya, adapun langkah-langkah analisis hipotesis satu sama rata-rata ini yang harus teman-teman ingat. Ini adalah langkah-langkah analisis hipotesis baik satu sampel maupun dua sampel, ya, entah itu rata-rata populasi atau rata-rata proporsi atau varians. Jadi kita fokusnya dulu adalah yang satu sampel dulu, ya. Itu langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: menentukan dugaan awal atau H0. Jadi kita menduga di awal itu langkah awalnya, ya. Jadi kita menduga di awal atau menentukan dugaan awal itu disebut dengan H0 atau hipotesis 0 atau hipotesis awal. Terus kemudian H0 itu selalu berbentuk sama dengan. Terus kemudian yang kedua adalah menentukan dugaan alternatif H1. H1 itu merupakan lawan dari H0. Kalau H0-nya sama dengan, maka H1-nya bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa tidak sama dengan. Ketika H1-nya nanti tandanya adalah lebih dari atau kurang dari, itu disebut dengan hipotesis alternatif satu arah, ya. Dugaan alternatif atau hipotesis alternatif. Terus kemudian, tapi kalau misalkan nanti hipotesis alternatif atau dugaan alternatifnya tandanya sama dengan, maka itu menunjukkan bahwa kondisinya adalah dua arah, karena tanda sama dengan itu artinya bisa lebih, bisa kurang, sehingga disebut dengan dua arah. Nah, untuk satu arah atau dua arah itu menentukan besarnya nilai wilayah kritik, ya. Nanti wilayah kritik itu apa dan sebagainya nanti akan saya contohkan dengan ilustrasi yang sangat sederhana. Terus berikutnya, langkah selanjutnya adalah menentukan taraf signifikansi atau menentukan taraf nyata atau batas ketelitian atau batas kesalahan sebesar alfa, ya. Alfa ini juga bisa digunakan dengan tingkat kesalahan. Semakin kecil nilai alfa, maka hasil penelitian itu menunjukkan hasil yang cukup bagus, atau artinya bahwa resiko kesalahan itu semakin kecil, atau artinya peluang membuat kesalahan itu semakin kecil, ya. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan statistik uji dan wilayah kritik atau wilayah penolakan H0. Ini digunakan untuk melakukan pengujian atau menguji apakah dugaan awal kita benar atau salah. Wilayah kritik adalah wilayah penolakan H0. Jadi, kalau hasil analisis kita sama dengan kondisi wilayah kritik, maka kesimpulan yang kita peroleh bahwa dugaan kita salah, ya. Jadi, saya ingatkan lagi, kalau misalkan nanti teman-teman sudah melakukan proses perhitungan, tapi ternyata hasil analisis kita, statistik uji kita, hasilnya sama persis dengan wilayah kritik, artinya bahwa dugaan kita tadi adalah salah. Terus kemudian yang kelima adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan di sini ada dua opsi.
Kalau nggak terima H0 ya tolak H0. Kalau kita menerima H0 berarti kita menolak H1, tapi kalau kita menolak H0 berarti kita terima H1. Sepertinya kalau hanya mengenai ilustrasi langkah-langkah seperti ini teman-teman akan bingung sekali ya saya rasa. Jadi nanti langsung saja saya ilustrasikan seperti apa. Jadi gambarannya seperti ini. Anggap saja seluruh mahasiswa PS itu adalah suatu populasi. Ya, saya kasih ilustrasi sederhana ya. Anggap saja bahwa seluruh mahasiswa PS itu adalah suatu populasi. Nah, kita ingin mengetahui kira-kira benar atau tidak kalau rata-rata IPK anak PS itu sebesar 3,6. Nah, dan kalau misalkan kita melakukan suatu penelitian, kita tidak mungkin mendata semua mahasiswa, itu nggak mungkin. Artinya bahwa kalau kita mencatat semua mahasiswa itu pasti akan ada keterbatasan waktu, ada banyak sekali kendalanya, ya kan? Ada biaya, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menguji apakah mahasiswa PS ini rata-ratanya benar 3,6 secara keseluruhan, ya, maka kita ambil suatu sampel. Ya, anggap saja misalkan dari seluruh mahasiswa itu kita ambil 60 sampel, misal 60 sampel. Kemudian kita catat datanya dari 60 sampel mahasiswa ini, kita catat datanya, kemudian kita melakukan suatu pengujian. Nah, kemudian dari situ maka kita bisa menerapkan yang namanya analisis hipotesis satu sampel rata-rata. Ya, jadi kita ingin menguji apakah rata-rata IPK 3,6 tadi benar apa salah. Karena dugaan awal kita bahwa kita menduga rata-rata IPK mahasiswa PS itu adalah 3,6. Seperti itu. Terus kemudian ilustrasi yang sederhananya lagi, ini jauh lebih sederhana. Nah, misalkan teman-teman ada secangkir teh. Teman-teman tidak tahu nih, dari teh ini dari secangkir teh ini teman-teman hanya menduga, oh kayaknya secangkir teh itu rasanya adalah manis. Ya, tapi kita tidak tahu sebelum kita mencicipi. Oleh karena itu, untuk merasakan atau untuk mengetahui apakah rasanya manis atau tidak, maka kita perlu yang namanya proses mencicipi. Dari proses mencicipi nanti, maka nanti kita tahu bahwa oh ternyata hasilnya ternyata rasanya pahit, oh ternyata rasanya seperti ini. Jadi kita nanti akan melakukan suatu proses percobaan atau pencicipan supaya nantinya kita tahu bahwa nanti itu rasanya teh itu nanti seperti apa, ya. Jadi secara ilustrasinya seperti itu. Jadi gambarannya bahwa teh itu kira-kira rasanya manis, tapi soalnya rasanya kok pahit, soalnya rasanya terlalu manis atau rasanya misalkan yang lain hambar atau seperti apa. Oleh karena itu kita perlu mencicipi supaya tahu rasanya itu nanti seperti apa. Kita cicipi sedikit atau banyak ya, nanti itu terserah. Jadi bisa mencicipi sedikit atau banyak untuk mengetes kira-kira bener nggak ini rasanya manis atau enggak, atau mungkin ada rasa yang lain. Oleh karena itu si lidah kita itu kan kayak punya standar. Oh ternyata setelah kita cicipi rasanya manis, ternyata setelah kita cicipi rasanya pahit atau seperti apa. Jadi artinya bahwa lidah ini berfungsi untuk mengetes atau memiliki standar khusus yang digunakan untuk menentukan apakah rasanya itu manis ataukah pahit ataukah hambar, apakah rasanya terlalu pahit, terlalu manis dan sebagainya. Ilustrasi sederhananya seperti itu. Itu pun nantinya bisa kita terapkan dalam materi hipotesis satu sampel, ya. Jadi ilustrasi sederhananya seperti itu. Atau misalkan ilustrasi sederhananya lagi, misalkan seseorang tiba-tiba sakit, tiba-tiba badannya panas. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah dia sakit apa, misalkan ya badannya panas, kemungkinannya dia kena anggap saja misalkan dia kena DB. Asumsinya bahwa dia kena DB, kena demam berdarah. Tapi kita tidak tahu sebelum kita melakukan cek darah, ya kan? Jadi kita harus cek lab dulu, diambil darahnya, kemudian dites apakah dia benar-benar DB atau tidak. Artinya dugaan awal kita bahwa pasien itu kena DB, tapi dugaan lainnya bahwa pasien itu tidak kena DB atau mungkin kena penyakit yang lainnya. Sehingga itu kita ambil darah, ambilnya kan nggak cukup ambilnya kan tidak banyak, artinya kita ambil sedikit aja untuk memastikan apakah dia sakit DB atau enggak. Paham ya? Jadi kita ambil secara sedikit, kemudian dites. Nah, jadi kalau misalkan ilustrasinya seperti itu, nggak mungkin kalau misalkan untuk mengetes itu kita ambil darahnya semua, ya nggak mungkin, pasti orangnya akan mati.
Jadi untuk menguji apakah kondisi populasi atau kondisi kesehatan seseorang itu sehat atau enggak, kita ambil sedikit darahnya, kita tes. Dari tes itu nantinya pasti ada standarnya. Oh ternyata orang ini sakit DB, oh ternyata dia tidak sakit DB, hanya kecapean, misalkan seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Nanti kegunaan dari analisis hipotesis itu nanti ya fungsinya seperti itu, cuman nantinya kita menggunakan data-data seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mengilustrasikan misalkan tadi kayak teh gitu ya. Teh itu kan berarti kita menduga bahwa secangkir teh itu rasanya manis. Oh, berarti sesuai dengan langkah-langkahnya. Langkah pertama, menduga-dugaan awal, berarti kita menduga dugaan awal kita adalah teh itu rasanya manis. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan dugaan alternatifnya. Oh, alternatifnya, oh mungkin rasanya nggak manis, tapi isway pahit, isway terlalu manis, atau isway rasanya hambar, dan sebagainya. Ya kan, itu disebut dengan menduga alternatif H1. Sementara menentukan alfa atau tarik signifikan itu nanti berkaitan dengan standar lidah kita, ya. Terus kemudian menentukan statistik uji dan wilayah kritik. Statistik uji itu berkaitan dengan seberapa banyak sendokan yang kamu cicipi di teh tersebut. Apakah 1 sendok, ataukah 2 sendok, dan sebagainya. Sementara wilayah kritik itu adalah standar lidah kita. Ya, karena setiap orang pasti punya standar di lidahnya. Entah itu rasanya manis, pahit, dan sebagainya, itu pasti lidah kita yang menentukan, karena si lidah ini punya standar. Kemudian menarik kesimpulan itu tadi apa? Misalkan, oh ternyata setelah kita cicipi rasanya manis. Kalau kita cicipi rasanya manis, berarti kita menerima dugaan awal. Berarti dugaan awal kita benar, kita menerima H0. Kalau menerima H0 berarti tolak H1. H1 tadi apa? Rasanya pahit. Berarti nggak mungkin rasanya pahit. Berarti teh kimang rasanya manis setelah kita cicipi. Itu adalah ilustrasi sederhananya, ya. Nanti kalau teman-teman bingung, silahkan di-chat aja di grup, ya. Terus kemudian lagi, tadi saya juga mengilustrasikan terkait menduga mahasiswa PS rata-rata IPK-nya adalah 3,6 ya. Jadi nanti dugaan awal kita bahwa rata-rata mahasiswa itu nilai rata-ratanya 3,6. Rata-ratanya 3,6, terus kemudian bentuk H1-nya ya. Jadi dugaan awal kita bahwa rata-ratanya adalah 3,6. Sementara H1-nya di sini kita memiliki berbagai bentuk, bisa lebih dari, bisa kurang dari, atau tidak sama dengan. Ya, jadi nanti tergantung dari persoalannya seperti apa. Terus kemudian dalam pengerjaan soal kita bisa memilih salah satu tanda pada H1. Jadi dalam H1 itu nantinya kan ada tanda lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Kalau teman-teman perhatikan di rumus yang ini, ya, H0 adalah mu sama dengan mu0, di mana mu0-nya adalah nilai rata-rata populasi. Dugaannya H1-nya bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa tidak sama dengan. Jadi nanti H1 di sini kita tidak mungkin mencatat semuanya, tapi kita pilih salah satu. Sementara di statistik ujinya nanti ada sampel besar sama sampel kecil. Kita menggunakan sampel besar ketika jumlah sampel yang kita gunakan lebih dari 30. Tapi kalau misalkan kita menggunakan sampel kecil ketika nanti jumlah sampel yang kita gunakan kurang dari 30, ya. Terus kemudian yang namanya, kalau sampel besar kita menggunakan Z hitung, sampel kecil kita menggunakan T hitung. Kalau sampel besar nanti, jika nanti H1-nya satu arah, maka dibandingkan sama Z alpha. Sementara kalau misalkan H1-nya 2 arah, kita bandingkan sama Z alpha per 2. Nanti nilai Z alpha sama Z alpha per 2 nanti dilihat dari tabel Z. Sementara kalau misalkan sampelnya adalah sampel kecil, H1-nya untuk satu arah dibandingkan sama T alpha, di mana DF-nya adalah N-1. Kalau misalkan sampel kecil H1-nya 2 arah, maka nanti T hitungnya dibandingkan dengan T alpha per 2, di mana DF-nya adalah N-1. Sepertinya kalau teman-teman melihat seperti ini akan sangat kebingungan. Jadi nanti pada video selanjutnya saya akan mencontohkan supaya teman-teman mampu memahami teori ini dengan baik, ya.